Di atas kelompok istana yang sunyi, tirai cahaya meledak, menghasilkan suara ledakan. Dalam suara gema itu, bulan menghilang. Matahari dan bintang masih ada di sana, tetapi bulan telah lenyap di udara tipis. Hilangnya bulan menyebabkan ketidakharmonisan pemandangan. Tang Yuanan mengangkat kepalanya melihat pemandangan di depannya dengan wajah pucat dan berseru, "Ini tidak baik." Xian juga tidak mengerti saat dia mengangkat wajahnya melihat Halo dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Pulau Bulan telah hancur. Tang Yuanan menggertakkan giginya dan dengan marah berkata, "Setidaknya, formasi di Pulau Bulan telah dihancurkan. Kalau tidak, Halo tidak akan berubah seperti itu. Dewa Bulan masih di pulau itu. Aku tidak tahu bagaimana situasinya saat ini. Aku harus pergi ke sana untuk melihatnya. Situasi di Laut Tak Berujung sekarang sangat kacau. Mungkin aku sudah tinggal di sini terlalu lama." Setelah dia berbicara, Tang Yuanan hendak berbalik dan melompat. Xian segera berbicara tepat sebelum Tang Yuanan pergi, "Bawa aku bersamamu. Aku juga tidak ingin tinggal di sini." Semakin kacau Laut Tak Berujung, semakin besar peluang yang bisa dimilikinya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat alamnya dan meminjam energi orang mati untuk memperkuat dirinya sendiri. Setelah terbangun dari keadaannya yang luar biasa, dia menyadari bahwa sinar cahaya Qi mendalam telah berhenti menyerap energi dari pusaran di perutnya. Meskipun kekuatan yang telah diciptakan oleh perpaduan Dewa Roh Kudus, api dingin es, dan api bumi sangat besar, itu tetap memudar seiring waktu. Dia mengerti bahwa alasan dia mampu bersaing dengan Ma Kidun dan membekukan tetua Sekte Tiga Dewa adalah karena efek misterius dari pusaran yang diciptakan oleh integrasi Dewa Roh Kudus, api dingin es, dan api bumi. Kekuatan es dari api dingin es dapat mengubah sebuah pulau menjadi sungai es sementara api bumi seperti api yang menyala selama 10.000 tahun Hoa Fiem Qilin, yang telah mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Sementara itu, Dewa Roh Kudus telah diciptakan dengan menyatu dengan naga tulang kristal es dan telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan iman dari banyak penganut Sekte Roh Kudus secara bersamaan. Namun, kekuatan ini sebenarnya bukan miliknya. Dia samar-samar merasa bahwa penyatuan tiga bentuk kehidupan besar akan segera berakhir dan energi mereka akan cepat memudar. Begitu energi mereka terpisah dari pusaran, kemampuan sejatinya akan terungkap. Memanfaatkan waktu ketika ketiga bentuk kehidupan besar ini masih berada dalam pusaran itu dan ketika dia masih memiliki kekuatan, dia harus mengambil bagian dalam perang kacau yang terjadi di Laut Tak Berujung. Dia membutuhkan untuk membunuh beberapa orang agar aura mereka dapat menembus roh bela diri misterius itu sehingga mutasi roh bela diri di tubuhnya dapat diselesaikan. Melihat lengan kanannya yang berwarna merah ungu, Xian merasa gembira, berpikir bahwa roh bela diri Petrifaction dapat diselesaikan kali ini. "Kau ingin naik ke sana?" Tang Yuanan bertanya saat ia akan menuju formasi transfer di tengah istana yang sunyi tetapi tiba-tiba berbalik dan mengerutkan kening. 7 hari yang lalu, ketika kau dan Ma Kidun bertarung, kelompok Gusao, Yukin, Cao Zilan, dan Mangu berada di puncak gunung keluarga Gu dan menyaksikan seluruh pertempuranmu melalui Huintin. Potensimu yang kuat membuat mereka gelisah. Aku dapat merasakan ketakutan mereka. 7 hari setelah aku membawamu pergi, keluarga Gu dan Tanah Suci Danau Surga semuanya tahu bahwa para penyembah berhala yang sebelumnya mengikutimu sekarang berada di bawah komando penghuni iblis. Mereka segera bersatu dengan pasukan lain di Laut Tak Berujung untuk memburumu. Wajah Xian tiba-tiba menjadi gelap. Saat ini, di Laut Kiara, penghuni iblis terlibat dalam banyak pertempuran dengan semua pasukan dari seluruh penjuru. Jika kau keluar kali ini, kupikir kedua belah pihak akan sangat bersemangat untuk mengincarmu. Selama mereka menemukan jejakmu, mereka akan mengirim tuan mereka untuk membunuhmu. Meskipun kau sekarang tampak kuat, aku tahu itu bukan kekuatanmu yang sebenarnya. Aku percaya kau tidak dapat mempertahankan kekuatan itu selamanya. Begitu kekuatan ini menghilang, kau akan segera terbunuh. Tang Yuanan tampak serius dan dengan tulus menasihati, tetaplah di sini untuk saat ini dan tunggu sampai situasinya stabil, baru kau boleh pergi. Selain itu, setelah keluar, sebaiknya kau segera meninggalkan Laut Tak Berujung. Untuk sementara, Laut Tak Berujung tidak dapat melindungimu. Aku harus pergi ke medan perang. Xian tidak ingin menjelaskan.
dan juga menjelaskan misteri jiwa bela diri di tubuhnya. Ia melangkah masuk ke dalam formasi transfer. Tang Yuanan tercengang. Aku punya alasan. Setelah merenung sejenak, Xian menatap Tang Yuanan dan berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan mati semudah itu. Sebaliknya, mereka yang ingin membunuhku harus membayar harga yang mahal. Tang Yuanan tampak bingung dan dengan hati-hati menatap Xian. Setelah beberapa lama, dia mengangguk dan berkata, sepertinya kamu sudah punya rencana sendiri. Kalau begitu, aku tidak akan ragu lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, 81 sinar matahari tiba-tiba keluar dari tubuh Tang Yuanan. Setiap sinar cahaya secara akurat mengenai formasi transfer. Sekelompok cahaya yang menyilaukan menyala. Tang Yuanan dan Xian meninggalkan dasar laut dan muncul di sebuah pulau terpencil. Langit yang dalam dipenuhi dengan bintang-bintang yang berkilauan tak terhitung jumlahnya. Ketika setiap bintang berkelap-kelip, tampak ada semacam energi yang turun dari langit dan menyusup ke tubuh Xian. Di malam hari, Xian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, merasakan penyerapan roh bela diri bintang menuju cahaya bintang di langit. Dia sedikit memicu pikirannya dan menyadari bahwa banyak titik cahaya bergerak di dalam hatinya, secara kebetulan mengikuti prinsip langit dan bumi. Ah, wajah Xian berubah saat dia melihat bulan yang seperti piring perak di langit. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, itu. Di malam hari, cahaya bulan perak muncul dan dengan cepat berkumpul, menciptakan aliran cahaya yang besar, memproyeksikan sosok cantik yang melayang di udara. Sosok cantik itu melayang di bawah sinar bulan. Tubuh kecil yang menawan itu diselimuti tirai cahaya, tampak seperti peri legendaris dalam mimpi yang memberi orang perasaan yang tidak nyata. Dia tampaknya mampu menyerap esensi cahaya bulan dan mengumpulkannya. Meskipun dia berdiri puluhan ribu mil jauhnya, Xian masih merasakan luasnya fantasi berkabut dan merasa bahwa pantulan bulan itu tidak nyata. Dewa bulan yang baru memang bakat yang luar biasa. Tang Yuanan kejang-kejang, matanya dibanjiri kegembiraan dan kegembiraan, dia telah memasuki alam roh. Dengan anomali roh bela diri bulan yang menyerap cahaya bulan selama 1000 tahun, begitu dia memasuki alam roh, dia dapat dibandingkan dengan para pahlawan bawaan seperti Cao Qiu Dao dan Yang Yi Tian dari Laut Tak Berujung. Ini benar-benar waktu terbaik dari sekte dewa kita. Alam roh, Xian dengan linglung menatap sosok cantik yang samar-samar di bawah sinar bulan dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang lebih rendah sebelum menatap Tang Yuanan lagi dan berkata, saya pikir kekhawatiranmu berlebihan. Jika dia telah mencapai alam roh, dia pasti akan aman. Itu jelas. Kecuali Cao Qiu Dao dan Yang Yi Tian mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di Laut Tak Berujung yang dapat menyakitinya. Tang Yuanan tertawa gembira lalu berbalik untuk melihat Xian, kau pernah bertemu dengannya sebelumnya, bukan? Aku yakin kalian berdua pernah bertemu. Saat kau tiba di Pulau Matahari, dia ingin bertemu denganmu, tetapi setelah itu. Petik 2. Lupakan saja, aku ada sesuatu yang harus kulakukan. Xian menyela Tang Yuanan, menoleh untuk mengidentifikasi arah lalu berkata, aku akan pergi ke Pulau Naga Salju untuk melihat situasi terkini di sana. Kau tidak tahu cara melakukan perjalanan udara, bukan? Tang Yuanan tercengang. Xian tersenyum tipis, mengaktifkan roh bela diri bintang. Orang-orang hanya bisa melihat banyak titik cahaya bintang berkumpul di sekitar tubuhnya, membentuk lingkaran cahaya tipis. Begitu lingkaran cahaya ini terbentuk, Xian mengendalikannya dan membaginya menjadi dua, membentuk dua sayap yang setipis belalang. Hanya dalam sepersekian detik, dia telah melompat ke langit dan berubah menjadi cahaya bintang yang indah, terbang menjauh. Sayap bintang, ini adalah turunan dari perisai bintang. Perisai ini memanfaatkan pemisahan perisai bintang untuk membentuk sepasang sayap cahaya bintang dan meminjam kekuatan bintang untuk membantu para prajurit alam nirvana menembus langit dan terbang bebas. Sungguh menakjubkan. Di bawah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, saat menampilkan sayap bintang, Xian dapat merasakan banyak kekuatan bintang yang tidak dia kenali sebelumnya mengalir ke sayap bintang. Untuk menggunakan sayap bintang, diperlukan roh bela diri bintang. Setelah sayap bintang dipadatkan dan disempurnakan, mereka akan terus menyerap kekuatan bintang dari langit yang membantu Xian terbang. Oleh karena itu, dia tidak mengonsumsi ki mendalam apapun saat menggunakan sayap bintang untuk terbang.
Kecepatan sayap bintang bergantung pada besarnya cahaya bintang yang terkandung di dalamnya. Semakin kuat kekuatan bintang, semakin cepat pula kecepatan Star Wings. Ketika semua cahaya bintang di Star Wings terstimulasi, maka akan terbentuk Star Fleeting, yang dapat bergerak sejauh 1000 mil. Hanya dalam sekejap, di langit malam, Xian mendesak Star Wings untuk menuju ke Pulau Naga Salju. Ia memandang langit dari waktu ke waktu, merasakan kekuatan bintang yang meresap, diam-diam mengaktifkan Star Manipulation, mencoba metode untuk mengendalikan cahaya bintang. Kombinasi indah dari Star Formation terus muncul dari telapak tangannya. Saat terbang, ia juga menggunakan pikirannya untuk memahami prinsip-prinsip bintang. Fluktuasi kehidupan yang hebat tiba-tiba datang dari daerah terumbu karang yang berjarak 800 mil di depan. Sambil menikmati pemahamannya, Xian tiba-tiba terbangun, laut kesadarannya. Sedikit bergerak saat jiwa inangnya menyebarkan kesadaran jiwa. Perasaan yang luar biasa muncul di dalam hatinya secara tiba-tiba. Ia mendapati dirinya seolah-olah memiliki mata yang tak terhitung jumlahnya yang memungkinkannya untuk melihat seluruh pemandangan dengan jelas dengan penyebaran kesadaran jiwanya. Di segala arah, langit cerah, dan laut biru. Kemanapun kesadaran jiwa itu lewat, pemandangan tempat-tempat itu muncul secara terbuka di benaknya. Itu adalah jenis pemahaman yang menakjubkan. Sebelumnya, ketika dia telah melepaskan kesadaran jiwanya, dia masih bisa merasakan sesuatu, tetapi itu seperti meraba-raba sesuatu secara membabi buta, karena dia hanya bisa merasakan objek dan menyadari keberadaannya. Sekarang berbeda, dimanapun kesadaran jiwa ini berada, rasanya seperti dia sendiri hadir di sana karena dia bisa melihat dengan jelas setiap keributan. Setiap aliran kesadaran jiwa bagaikan satu mata langit miliknya. Begitu kesadaran jiwanya menyebar ke seluruh area dengan fluktuasi kehidupan yang familiar, dia tiba-tiba mengenali beberapa kenalan. Di atas perahu Spirit Treasure Wonderland yang berlayar di laut, kelompok Chen Duo dan Dong Fanghe bertarung dengan sekitar 10 penghuni iblis dari suku Sisik Hitam. 10 penghuni iblis dari suku Sisik Hitam itu ditutupi oleh sisik hitam, dan basis kultivasi mereka tidak rendah. Mereka semua memegang senjata tajam dari area iblis, terus-menerus menyerang Chen Duo dan Dong Fanghe. Di antara penghuni iblis ini, ada seorang pria dengan basis kultivasi yang mirip dengan Chen Duo, alam langit. Dia memegang tanduk melengkung besar. Tanduk melengkung ini jelas berasal dari binatang iblis. Panjangnya 3 meter dan dapat menghasilkan banyak suara yang menusuk telinga, melukai banyak pengikut Spirit Treasure Wonderland sehingga mereka harus menutup telinga dan berteriak kesakitan. Jari-jari Chen Duo dipenuhi dengan banyak cincin. Dia berdiri di atas perahu tanpa bergerak sementara cincinnya menyala dengan banyak cahaya warna-warni. Orang-orang dapat melihat pedang perak kecil, 3 batu persegi biru, 1 bola api merah masing-masing tergantung di depan dadanya, di belakang punggungnya, dan di atas kepalanya. Ketiga harta karun rahasia aneh ini tampaknya memiliki hubungan spiritual dengan Chen Duo. Mengikuti pikirannya, harta karun rahasia ini berubah, berputar, dan terkadang terbang ke arah penghuni iblis yang mengepung dan membombardir kelompoknya dengan serangan mereka. Ketiga batu biru persegi yang indah itu hanya bergerak di sekitar bagian atas kepalanya, menyebarkan cahaya biru yang membungkusnya. Bola api merah dan pedang perak kecil bergantian mengepung dan menyerang penghuni iblis yang memegang tanduk melengkung. Sambil memegang tanduk melengkung di tangannya dan melambaikannya dengan keras di udara, penghuni iblis dari suku Sisik Hitam itu meraung dengan marah dan tampaknya tidak terintimidasi oleh serangan Chen Duo. Tanduk melengkungnya tampak cukup berat dan tampaknya tidak mudah patah oleh apapun. Chen Duo harus berteriak setiap kali pedang perak kecilnya bertabrakan dengan tanduk melengkung itu. Chen Duo memfokuskan kekuatannya terutama pada penghuni iblis dengan tanduk melengkung itu. Harta karun rahasia di tubuhnya menyala dari waktu ke waktu untuk membantu para pengikut Spirit Treasure Wonderland di sekitarnya. Ketika dia melihat mereka menghadapi bahaya, dia segera menggunakan harta karun rahasianya untuk membantu mereka. Karena basis kultivasi Dong Fanghe lebih rendah daripada Chen Duo, lawan-lawannya biasanya adalah penghuni iblis alam nirvana. 5 atau 6 murid lain dari negeri ajaib harta karun roh, yang mungkin adalah pelayan Chen Duo, hanya memiliki basis kultivasi alam bencana. Oleh karena itu, mereka tampak sangat panik karena mereka tampaknya kurang memiliki pengalaman pertempuran yang brutal. Saat ini, ada 3
Mayat murid-murid Spirit Treasure Wonderland di atas perahu. Daging dan darah mereka bercampur, yang tampak seperti telah dihancurkan dan dicabik-cabik oleh Demon Dweller, dan dengan demikian, tubuh mereka tidak utuh. Ada dua mayat Demon Dweller dari suku sisik hitam yang mengambang di laut. Mereka mungkin telah meninggal belum lama ini. Darah masih mengalir keluar. Dua wanita dari Yin Yang Wonderland, yang mengenakan pakaian indah dan memperlihatkan tubuh mereka yang menarik melalui blus tipis mereka memiliki wajah memerah, dan mata mereka dibanjiri kepanikan. Mereka menutup mulut mereka tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Xian melepaskan sayap bintangnya dan diam-diam melayang di atas kepala orang-orang yang sedang bertarung di bawah. Dia tersenyum tipis sementara wajahnya tetap dingin. Chen Duo tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan berteriak keras dengan menakutkan, "Xian!" Wajah Dong Fanghe berubah ketakutan. Tiba-tiba dia menyeringai, menatap penghuni iblis di depannya dan berkata, "Orang itu adalah Xian dari keluarga Yang. Aku yakin kau juga telah menerima perintah untuk membunuhnya dengan cara apapun." Dong Fanghe menunjuk Xian yang melayang di langit, mengungkapkan identitasnya. Setelah mendengar itu, kedua pemimpin penghuni iblis yang sedang bertarung dengan Chen Duo dan Dong Fanghe tanpa sadar mengangkat kepala mereka menatap Xian dan kemudian dengan cepat berbicara dengan penghuni iblis suku sisik hitam lainnya. Setelah itu, semua penghuni iblis alam langit yang ganas meraung dengan brutal, mengabaikan Chen Duo dan menyerbu ke arah Xian. Wajah gemuk Chen Duo bergetar sementara dia terus mencibir. Dia juga tidak ragu-ragu, dengan cepat menarik keluar pedang perak kecilnya dan bola api merah. Mereka terbang ke langit bersama-sama dan diarahkan ke Xian. Dua prajurit alam langit lainnya, yang sedang bertarung dengan penghuni iblis, juga mengubah target mereka setelah mendengar apa yang dikatakan Dong Fanghe. Xian awalnya bermaksud memainkan peran sebagai seorang nelayan. Namun, saat ia melihat kedua belah pihak mengambil tindakan pada saat yang sama, ia tiba-tiba tertawa dengan ekspresi dingin di wajahnya, "Itu sangat bagus." Cahaya bintang. Begitu ia memicu pikirannya, tubuhnya berubah secara tidak normal, dan langsung turun ke atas perahu. Kekuatan yang melonjak dari pusaran di perutnya, yang telah diciptakan oleh perpaduan Dewa Roh Kudus, api bumi, dan api dingin es, meledak keluar. Kekuatan yang luar biasa itu dengan cepat mengalir di sepanjang lengan kirinya. Setelah beberapa saat, kulit dan daging lengan kirinya retak terbuka, yang sangat menyakitkan. Kekuatan dari penggabungan ketiga makhluk hidup itu luar biasa dahsyat dan jauh melampaui batasnya. Energi-energi ini mengalir ke lengan kirinya, yang menyebabkannya menghadapi serangan balik. Bahkan tulang-tulangnya mengeluarkan suara rapuh dan tampaknya patah setelahnya. Segel kehidupan. Kekuatan dahsyat ini akhirnya jatuh ke telapak tangannya, dan setiap jejak tangan besar muncul satu per satu. 7 jejak tangan, yang masing-masing sebesar gunung dengan cahaya kristal yang indah, langsung bertumpuk satu sama lain, sementara kekuatan yang luar biasa melonjak berkali-kali. 7 segel bergabung menjadi satu. Cahaya kristal dari jejak tangan besar itu melesat kemana-mana. Kekuatan yang mengguncang bumi muncul. Segel kehidupan dengan kekuatan penghancurnya yang luar biasa bergegas menuju Chen Duo yang membuatnya sangat ketakutan. 10 jarinya bergerak dengan gila. Berbagai jenis harta rahasia terbaik terbang keluar, membentuk lebih dari 10 teknik formasi untuk menahan satu serangan segel kehidupan dengan keras. Namun, segel kehidupan, yang telah dibentuk oleh 3 makhluk hidup, tidak dapat dihancurkan. Itu langsung menghancurkan semua teknik formasi. Kekuatan dahsyat segel itu melesat langsung ke tubuh gemuk Chen Duo. Boom! Tubuh gemuk Chen Duo tiba-tiba terbang dan menghancurkan teras perahu, yang seperti peluru yang melesat ke langit. Darah berceceran di mana-mana. Beberapa murid dari negeri ajaib harta karun roh yang berdiri di samping Chen Duo juga tidak dapat melarikan diri dari akibat yang sama. Mereka dihancurkan menjadi pai daging oleh segel kehidupan dan tewas di tempat. Dua murid perempuan dari negeri ajaib Yin Yang, yang secantik bunga, ketakutan setengah mati, berteriak keras sambil dengan cepat menghindari pukulan itu. Karena kedua gadis ini cukup jauh dari Chen Duo, mereka cukup beruntung untuk lolos dari serangan fatal ini. Karena Don Fanghe berada di seberang Chen Duo, dia tidak terpengaruh oleh serangan itu, tetapi wajahnya pucat pasi, dan hatinya membeku seperti es.
Setelah melancarkan hanya satu pukulan, Xian telah membunuh Chen Duo dengan brutal. Tanpa menunggu tubuh gemuk Chen Duo jatuh ke laut, Xian tiba-tiba melesat dan langsung muncul di belakang Dong Fanghe. Kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu menyesali ini. Dong Fanghe berteriak ketakutan. Xian tetap tenang seolah-olah dia tidak mendengar ancaman ini. Dia mengangkat lengan kanannya, melancarkan pukulan ke tengkuk lawan. Bang! Kepala Dong Fanghe pecah seperti semangka, berceceran di mana-mana. Darah memercik ke seluruh tubuh Xian. Setelah Dong Fanghe meninggal, Xian terus menampilkan cahaya bintang, mengikuti lintasan bintang yang bergerak untuk melanjutkan pembantaian. Kekuatan mengerikan di lengan kanannya dengan cepat diaktifkan. Yang aneh adalah lengannya aman dan sehat, tidak mengalami serangan balik, yang berbeda dari apa yang terjadi pada lengan kirinya. Segel kehidupan muncul lagi dan langsung menutupi Chen Duo. Tubuh Chen Duo telah hancur berkeping-keping, berserakan. Di mana-mana, dalam sekejap, Chen Duo dan Dong Fanghe terbunuh dengan mudah. Xian sedikit tertawa, berbalik melihat kawanan penghuni iblis. Namun, setelah berbalik, dia menyadari bahwa lebih dari 10 penghuni iblis semuanya sudah lama pergi. Mereka pasti sudah lari beberapa mil jauhnya. Penghuni iblis alam langit, yang sebelumnya bertarung dengan Chen Duo, melemparkan tanduk melengkung itu saat tubuhnya masih di udara. Tanduk melengkung itu berubah menjadi sekumpulan cahaya iblis yang membawa momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pandangan sekilas, kekuatannya tampak cukup kuat. Mengangkat alisnya, Xian siap untuk mengambil tindakan tetapi kemudian menyadari bahwa tanduk melengkung yang mendekatinya telah menghilang secara misterius. Pada saat yang sama, prajurit alam langit itu juga telah menghilang. Melepaskan kesadaran jiwanya, Xian mendeteksi bahwa kawanan penghuni iblis itu tampaknya berada 10 mil jauhnya, mengerahkan seluruh upaya mereka untuk melarikan diri. Ia mendengus dingin dalam hatinya. Ia tidak terburu-buru mengejar mereka. Sebaliknya, ia mengumpulkan mayat Chen Duo dan yang lainnya, melemparkannya ke sudut perahu. Setelah itu, ia berdiri tak bergerak, menatap dua murid perempuan cantik dari negeri ajaib Yin Yang dengan mata aneh. Jangan bunuh kami. Kami akan melayanimu. Salah satu dari mereka menjilat bibir merahnya, diucapkan dengan suara lembut, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di matanya. Tubuh yang satunya gemetar, sedikit menggertakkan giginya sementara wajahnya pucat. Kekejaman Xian yang berapi-api membuat kedua gadis ini ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Mereka hanya bisa menggunakan harta pusaka mereka untuk memohon agar nyawa mereka diampuni. Xian tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya dingin tanpa emosi. Dia diam-diam menyerap aura kelompok Chen Duo dan Dong Fanghe. Setelah salah satu meninggal, aura itu akan segera menghilang, kembali ke langit dan bumi. Oleh karena itu, dia harus menyerap aura itu sebelum menghilang. Kalau tidak, jika dia melewatkan waktu terbaik ini, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena alasan ini, dia tidak terburu-buru mengejar penghuni iblis ketika dia melihat mereka telah melarikan diri. Chen Duo memiliki basis kultivasi alam langit. Dong Fanghe berada di langit kedua alam nirvana. Bersama-sama, dengan murid-murid alam bencana lainnya dari negeri ajaib harta karun roh, aura mereka sangat memuaskan Xian. Aura dari tubuh Chen Duo beberapa kali lebih banyak daripada yang lain. Xian bisa merasakan sakit ketika aura Chen Duo meresap ke meridiannya, dan dengan demikian, dia tahu betapa kuatnya itu. Aura Dong Fanghe dan murid-murid lainnya telah sepenuhnya diserap sementara hanya sepertiga dari aura Chen Duo telah masuk ke tubuh Xian. Itu membuat Xian sangat senang. Setelah beberapa saat, ketika kelompok Chen Duo dan Dong Fanghe menjadi mumi kering, Xian dengan puas melepaskan desahan. Dia kemudian tiba-tiba bergerak ke dua murid perempuan dari Yin Yang Wonderland. Dengan masing-masing dari mereka di tangan, dia mengaktifkan Star Wings dan terbang menjauh, menghilang dalam sekejap. Daerah terumbu karang. Melihat mumi-mumi yang tergeletak di perahu rusak di negeri ajaib harta karun roh, wajah kelima prajurit negeri ajaib harta karun roh tampak muram dan gelap. Pemimpinnya, yang merupakan Su Hao yang lebih tua dari negeri ajaib harta karun roh, melepaskan cincin di jari Chen Duo satu persatu. Dan kemudian bergumam, "Penatua Chen Duo, penghuni iblis macam apa yang kau temui hingga kau bahkan tidak bisa melarikan diri?" Sebagai salah satu tetua negeri ajaib harta karun roh,
Su Hao mengetahui trik Chen Duo dan juga harta karun rahasianya. Beberapa di antaranya dapat membantu penggunanya langsung keluar ribuan mil jauhnya dari medan perang. Chen Duo adalah orang yang berhati-hati. Jika ia tidak melihat bahwa ia bisa menang, ia akan menggunakan harta karun rahasianya untuk segera melarikan diri. Selain itu, ia juga memiliki Dongfang He dari keluarga Dongfang, yang terkenal karena kekejamannya dan juga memiliki beberapa harta karun rahasia yang menyelamatkan nyawa. Kematian kedua orang ini membuat Su Hao sangat ketakutan. Setelah memeriksa situasi dengan saksama, dia mengeluarkan batu yin dan melaporkan situasinya. Namun, dia sudah meninggal. Meskipun jaraknya satu laut, berita kematian Chen Duo dengan cepat tersampaikan ke negeri ajaib harta karun roh di Laut Air Hitam. Setelah menerima berita tersebut, kepala istana negeri ajaib harta karun roh, Qiu Sun, segera menghubungi Gu Shao. Itu Xian. Di puncak 1000 pedang milik keluarga Gu, ketika Gu Shao mendengarkan dengan saksama Qiu Sun menjelaskan situasinya, Cao Zilan langsung bereaksi dan berkata dengan heran, "Bagaimana kau bisa tahu itu dia?" Gu Shao mengelus pedang sepanjang 3 bu, 1 bu setara dengan 1,66 meter dan melihat ke arah sekelompok awan putih di langit. Kedua jarinya bergerak sedikit dan pedang biru itu langsung melesat keluar, menusuk pedang dewa lainnya. Pedang dewa di puncak 1000 pedang seperti resonansi hidup, meledak menjadi suara-suara aneh. Lampu pedang menyala di bawah sinar bulan. Cahaya pedang di langit di atas puncak 1000 pedang saling terkait, menciptakan tirai pedang yang cemerlang. Aura pedang itu tajam dan dapat membuat aura langit dan bumi bergetar. Lagu pedang ilahi. Ketika kami memasuki medan perang jurang, kami telah bertarung dengan Xian. Para prajurit yang tewas di bawah tangannya semuanya memiliki penampilan yang sama. Aura tubuh mereka menghilang, dan mereka menjadi mayat kering. Cao Zilan dengan lembut menghela napas ringan. Matanya yang indah memancarkan jejak stres, tetapi dia akhirnya berbicara, ini mungkin semacam teknik rahasia yang jahat, atau mungkin disebabkan oleh beberapa harta rahasia. Chen Duo dan Dongfang He dulunya memiliki konflik dengannya ketika mereka berada di Pulau Matahari. Tang Yuanan telah melindunginya. Xian ini tidak akan memiliki belas kasihan jika dia cukup kuat untuk membunuh lawan-lawannya. Melihat teknik formasi di puncak 1000 pedang, Gu Shao sedikit mengangguk, "Baiklah, aku akan memberi tahu berita tentang kemunculan Xian di laut tak berujung ini kepada pasukan lain dan memberi tahu mereka untuk mengetahui keberadaannya. Bahkan jika dia memiliki basis kultivasi alam dewa, selama jejaknya terungkap, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran dari segala arah, belum lagi fakta bahwa penghuni iblis juga sedang mencarinya." Cao Zilan tidak berdaya dan ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya memutuskan untuk tetap diam, hanya kelopak matanya yang sedikit bergetar. Melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di malam hari, dia merasakan kepahitan yang melonjak di dalam hatinya. Mengikuti perintah keluarganya, dia harus menyadari kenyataan dalam pergulatan antara akal dan emosi. Dan, akalnya telah menang. Di atas tumpukan batu yang runtuh, ada batu-batu merah tua dengan bentuk-bentuk aneh yang tersebar di mana-mana. Di bawah sinar bulan dan cahaya bintang, batu-batu ini seperti hantu yang mengintai di hati para prajurit. Dua tubuh wanita anggun terbaring di atas batu datar. Pakaian mereka telah robek, mereka berbaring miring di atas batu, wajah mereka memerah. Mereka terengah-engah tanpa daya sambil menatap langit yang memesona dengan mata linglung. 10 meter dari sana, Xian duduk di atas batu persegi dengan tubuh bagian atasnya yang telanjang. Dia perlahan menutup matanya sementara beberapa lampu merah bergerak di tubuhnya. Di antara dia dan dua murid perempuan dari Spirit Treasure Wonderland ada setumpuk pakaian yang robek. Di bawah cahaya bintang, Xian tampak serius saat dia berkultivasi di alam tanpa pamrih, tidak memperhatikan situasi di sekitarnya. Tidak seorang pun tahu apa yang dia padatkan dengan seluruh kekuatannya. Kabut putih samar melayang di sekitarnya tanpa menghilang, bergerak bersama angin laut seperti awan yang melayang. Beberapa saat kemudian, dua murid perempuan dari Spirit Treasure Wonderland telah memulihkan sedikit kekuatan mereka, menyandarkan punggung mereka ke batu, bertukar pandang. Mereka melihat bekas gigi dan goresan di payudara masing-masing. Namun, mereka tidak merasa malu karena itu adalah hal yang normal, dan tidak pantas bagi mereka untuk marah. Adegan liar sebelumnya terlintas di benak mereka.
Xian seperti binatang buas yang melanggar mereka, matanya yang merah menyala telah sangat menakutkan mereka. Keduanya diam-diam menatap Xian yang sedang bermeditasi dari kejauhan. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka menggunakan mata mereka untuk berkomunikasi. Secara bertahap, jejak kekejaman muncul di mata mereka karena mereka merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Salah satu dari mereka dengan penuh perhatian mengamati keributan Xian, sementara yang lain diam-diam mengumpulkan ki mendalamnya, memulihkan kekuatan anggota tubuhnya yang mati rasa dan kemudian diam-diam berdiri. Tiba-tiba, kedua gadis ini melompat ke langit. Belati giok dan bros perunggu secara bersamaan menembakkan cahaya dingin ke arah Xian. Ketika serangan mereka hampir mengenai Xian, cahaya bintang tiba-tiba muncul, langsung mengembun menjadi perisai bintang. Titik bintang yang tak terhitung jumlahnya bergerak sesuai dengan lintasan misterius perisai bintang, segera bertemu untuk membentuk titik bintang seukuran kepalan tangan. Serangan kedua gadis itu dengan tajam mengenai tepat pada titik cahaya itu. Titik bintang itu meledak. Banyak titik bintang kecil yang pecah. Mengikuti belati dan bros itu untuk menembus tubuh mereka. Boom! Tubuh lembut kedua gadis dari negeri ajaib harta karun roh itu tiba-tiba bergetar saat tulang-tulang mereka meledak seperti petasan. Semuanya hancur, bahkan organ dalam mereka terfragmentasi. Tubuh mereka yang lumpuh jatuh ke tanah. Kekejaman di mata mereka telah hilang. Ketakutan dari jiwa mereka menyebar ke seluruh tubuh mereka sementara aura mereka langsung kosong, menjadi dua tubuh yang layu. Xian, yang sedang duduk tegak, berkultivasi dengan tekun di atas batu persegi, tiba-tiba membuka matanya. Dia melirik mayat kedua gadis itu dan menyeringai dari sudut mulutnya. Dia kemudian perlahan menutup matanya lagi dan melanjutkan kultivasinya yang tekun. Banyak sinar cahaya merah ungu di lengan kirinya bergerak di dalam otot-ototnya, membuat lengan kirinya jauh lebih berat seolah-olah telah diikat dengan 1000 kg batu. Cahaya merah ungu di lengan kirinya menjadi semakin indah. Tubuh Xian sedikit gemetar, bahkan laut kesadarannya juga kompulsif. Lengan kirinya menjadi merah keunguan. Kekuatan aneh dan misterius serta ki mendalam di seluruh tubuhnya telah menyatu satu sama lain, perlahan-lahan mengubah kedua lengannya. Roh bela diri mutan. Begitu mutasi dimulai, itu tidak bisa dihentikan. Kecuali jika telah menyerap semua kekuatan aneh dan ki mendalamnya, itu tidak akan berakhir. Kekuatan misterius di 720 titik akupuntur dan ki mendalam dengan gila-gilaan dimuntahkan dan kemudian berubah menjadi banyak aliran cahaya yang bergerak seperti kilat, dengan cepat memadatkan fusi di kedua lengannya dan melanjutkan dengan transformasi yang luar biasa. Pohon kuno ki mendalam di tengah pusaran sekarang menjadi samar. Dengan hilangnya ki mendalam, itu berubah menjadi transparan, secara bertahap menyusut, dan akhirnya benar-benar menghilang. Xian masih diam, menuruti mutasi roh bela diri. Di bawah sinar bulan, Dewa Bulan Ouyang Lou Suang bagaikan peri bulan. Cahaya bulan menyelimuti seluruh tubuhnya saat dia bermeditasi dalam diam di tengah cahaya terang. Di Pulau Bulan, banyak penghuni iblis dari daerah iblis keempat dengan mata brutal dan haus darah semuanya mengangkat kepala mereka menatap langit. Dua master iblis Sinda dan Arik berdiri di atas perahu tulang, Dewa Iblis Kerajinan Ilahi. Mereka datang ke sini dari Pulau Matahari. Di bawah sinar bulan, Dewa Bulan tampak tenggelam dalam pemandangan ajaib dan tidak tahu bahwa musuh sedang mendekat. Dengan cahaya bulan yang menyelimuti tubuhnya, dia menikmati persepsi abadi. Dewa Iblis Kerajinan Ilahi tulang putih bergetar hebat. Di dasar perahu, tubuh Jiao Hanyi, yang terbaring di peti mati kristal es, tiba-tiba dililit oleh aura iblis yang bergulung-gulung. Jiwa tuan rumah Raja Iblis Qian turun dan meminjam tubuh Jiao Hanyi untuk memasuki laut tak berujung. Aliran cahaya iblis menyala saat peti mati berhenti di depan Dewa Bulan Ouyang Lou Suang. Qian dengan acuh tak acuh menatap Dewa Bulan yang tenggelam dalam cahaya bulan, dan tidak mengatakan apapun sementara 10 jarinya menekan ke bawah dari kehampaan. Jaring pengikat iblis surgawi. Bersamaan dengan teriakan Qian, 10 jarinya menyebar tanpa batas. 10 jarinya seperti 10 jaring besar, yang masing-masing tampaknya ditenun dari urat naga iblis dan cahaya hitam yang bersinar, yang menutupi langit. Jaring-jaring ini, yang seperti 10 jaring surga besar yang melindungi cahaya bulan, mendekat dari segala arah yang melingkupi Ouyang Lou Suang. Bulan itu cerah,
tetapi cahayanya yang cemerlang benar-benar terhalang oleh 10 jaring itu. Di Dewa Iblis Kerajinan Ilahi, ketika dua Master Iblis Sinda dan Arik melihat Qian menampilkan jaring pengikat iblis surgawi, wajah mereka langsung mengendur dan mereka merasa bahwa Dewa Bulan yang baru ini akan segera dimusnahkan. Cahaya bulan seperti air perak, dengan Ouyang Lou Suang sebagai pusatnya, menyebar ke sekeliling, menghantam jaring Qian. Cahaya perak dan cahaya iblis saling bertabrakan. Cahaya yang indah dan menyilaukan bersinar dalam kegelapan. Seperti kembang api yang dinyalakan di langit di atas pulau bulan saat banyak cahaya warna-warni meledak. Di tengah cahaya aneh di seluruh langit, 10 jaring Qian bersatu dalam upaya untuk mengikat lawan dengan erat. Setelah 10 jaring itu benar-benar mengunci langit, Qian memusatkan pikirannya untuk melihat dengan saksama, dan kemudian kelopak matanya sedikit bergetar. Dewa Bulan Ouyang Lou Suang telah lolos dari blokade luar angkasa dan telah meninggalkan jaring pengikat iblis surgawi. Tuan Qian, wanita itu, Sinda terbang dari Dewa Iblis Kerajinan Ilahi, berdiri di belakang Qian dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia telah melarikan diri. Qian mengernyitkan alisnya, berbalik dan melirik Sinda, lalu berkata, mulai sekarang, di Laut Tak Berujung, selain 3 orang termasuk Yang Yi Tian, Cao Qiudao, dan Kaisar Yang Tian, ada 1 orang lagi yang bisa menjadi ancaman bagi rencana besar kita. Ingat, jika kau melihatnya lain kali, selama kau merasa situasinya tidak baik, kau harus segera melarikan diri. Jangan ragu, Sinda tampak tercengang. Jembatan jiwa mayat hanya tinggal 1 langkah lagi untuk diselesaikan. Kau harus mengerahkan seluruh tenagamu untuk mengatasi rintangan dan mencari jejak Xian di saat yang bersamaan. Bunuh pada pandangan pertama. Kata Qian. Tuan, apakah Xian penting? Sinda bingung dan bertanya, dia mengandalkan kekuatan eksternal untuk melukai Makidun. Jadi, begitu kekuatan eksternal itu hilang, dia tidak akan punya apa-apa lagi dan menjadi anak biasa. Apakah dia layak mendapatkan perhatianmu? Pedang iblis tanpa batas yang diperoleh Boksun dari tempat lain adalah salah satu dari 3 pedang iblis hebat dari zaman kuno, tetapi pedang itu tetap saja dihancurkan oleh pedang anak itu. Jika suatu hari dia memasuki alam dewa, dengan pedang dewa itu, tidak ada seorang pun di Laut Tak Berujung yang dapat menghentikannya. Qian mendengus dingin dan berkata. Setelah jeda sebentar, Qian melanjutkan, bahkan aku tidak bisa. Sinda terkejut, berlutut di tanah, dan berkata dengan takut, aku mengerti. Xian terbangun dengan cemas. Malam yang sunyi belum sepenuhnya menghilang. Sinar matahari pagi pertama perlahan-lahan menyinari tubuh bagian atasnya yang telanjang. Cahaya. Siang hari bagaikan air yang membawa aliran kekuatan lemah yang meresap ke dalam tubuhnya, bergerak menuju jantungnya. Dengan damai mengangkat kepalanya untuk melihat matahari terbit, Xian merasa cukup tenang dan alami. Aura kelompok Chen Duo dan Dong Fanghe telah berubah menjadi kekuatan yang aneh dan misterius. Mereka kemudian menyatu. Dengan ki mendalam tubuhnya, mengalir ke kedua lengannya, membantu lengan kanannya menyelesaikan mutasi, membiarkan lengan kirinya berubah menjadi rona merah ungu dan menjadi lebih berat dari 1000 kg. Sebagian dari kekuatan aneh itu menyusup ke dalam roh bela diri, membuatnya semakin misterius, mampu menyerap energi matahari. Melihat sinar matahari pagi, Xian teringat apa yang terjadi di medan perang jurang. Di padang pasir yang aneh di sana, dia telah mendapatkan roh pemurnian matahari. Bahkan pedang raksasa misterius di cincin pembuluh darah juga berasal dari sana. Mutasi yang terjadi saat itu membuat jiwa bela diri miliknya berbeda dari sebelumnya. Setelah kembali ke Laut Tak Berujung dari medan perang jurang, setiap kali matahari bersinar di siang hari, dia merasa tubuhnya menyerap energinya. Namun, perasaan itu tidak begitu jelas, yang membuatnya berpikir bahwa itu mungkin hanya ilusi. Saat ini, dia tidak sama lagi. Sinar matahari menyinari tubuh bagian atasnya, membawa serta energi matahari yang menembus tubuhnya dan masuk ke dalam hatinya, membuatnya panas. Perasaan ini nyata, bukan hanya ilusi. Begitu saja, dia mengangkat kepalanya menatap langit, menenangkan pikirannya, dan bermeditasi. Setelah beberapa lama, dia yakin bahwa di bawah kekuatan aneh itu, selain kemampuannya untuk menyerap kekuatan bintang, dia juga dapat mulai menyerap kekuatan matahari.
Jelas bahwa kemampuannya untuk menyerap kekuatan matahari masih jauh lebih sedikit daripada Tang Yuanan, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan mayoritas murid Sekte Tiga Dewa. Dia memahami hal itu dengan baik, tetapi dia masih merasa sangat ajaib dan luar biasa. Di Sekte Tiga Dewa, tidak ada seorang pun yang pernah menyerap kekuatan bintang dan kekuatan matahari di Sekte Tiga Dewa. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengarnya. Xian diam-diam berdiri dan mencoba mengayunkan lengan kirinya, merasakan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Matanya berbinar. Mutasi telah menyebar ke lengannya. Selama dia terus membunuh, dia percaya bahwa seluruh mutasi tubuhnya akan segera selesai. Pada saat itu, setiap bagian tubuhnya akan penuh dengan kekuatan yang mengerikan, dan dia akan jauh lebih kuat dari sekarang. Pohon kuno Qi mendalam dalam pusaran di perutnya masih terus menghilang. Namun, ketika dia berdiri, pusaran, yang telah diciptakan oleh perpaduan api dingin es, Dewa Roh Kudus, dan api bumi, mulai berputar lagi. Sejumlah besar aura langit dan bumi menyebar dari pusaran itu dan berubah menjadi Qi mendalam yang baru, mengalir ke ruang aneh. Ruang aneh itu adalah sumber senjata fundamental. Xian tahu bahwa penyebaran aura langit dan bumi terkait dengan Dewa Roh Kudus. Formasi hidup aneh ini memiliki kemampuan untuk mengumpulkan aura langit dan bumi di dekatnya. Itu sendiri dapat dianggap sebagai tubuh energi murni yang terkondensasi. Dengan keberadaannya, Xian tidak perlu lagi khawatir tidak dapat mengumpulkan aura langit dan bumi. Matahari semakin gerah. Xian berdiri linglung untuk sementara waktu, dengan acuh tak acuh melirik kedua tubuh yang indah itu. Setelah itu, dia memulai sayap bintang dan terbang ke langit. Di bawah Pulau Bintang, di dalam ruang batu putih, terbentang diagram lautan bintang. Dewa Matahari Tang Yuanan sedikit membungkuk sambil berbicara dengan Dewa Bulan Ouyang Lou Suang. Cahaya bulan menutupi seluruh tubuh Dewa Bulan. Kabut yang berkibar membawa orang lain ke dalam fantasi makhluk tak nyata seperti peri dalam mimpi. Dia diam-diam menatap setiap bintang yang tampak hidup di diagram lautan bintang, mendengarkan narasi Tang Yuanan tanpa menyatakan pendapatnya sendiri. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Pulau Bintang telah lama tandus. Tidak ada seorang pun di pulau itu, banyak teknik formasi yang sebagian besar telah lenyap. Tidak seorang pun diizinkan memasuki tempat ini di masa lalu, bahkan murid-murid Sekte Tiga Dewa tidak berani menginjakkan kaki di pulau itu. Namun, bagi penghuni iblis, batasan ini tidak berlaku. Dewa Iblis Kerajinan Ilahi melayang di langit di atas Pulau Bulan dan Pulau Bintang. Banyak penghuni iblis yang menunggangi binatang iblis terbang berkeliling. Banyak dari mereka telah datang ke Pulau Bintang tetapi tidak menemukan apapun, dan dengan demikian, mereka telah meninggalkan pulau itu. Tidak seorang pun tahu bahwa di bawah Pulau Bintang terdapat istana bintang tersembunyi. Istana itu tersembunyi jauh di dalam Pulau Bintang dan dilindungi oleh 12 teknik formasi, yang dapat mencegah jiwa-jiwa menjelajahi dan memblokade. Bahkan Raja Iblis Qian tidak mengetahui keberadaan Istana Bintang tersembunyi, dan dengan demikian, ia tidak dapat mengetahui bahwa Dewa Matahari dan Dewa Bulan berada tepat di sampingnya. Karena Sekte Tiga Dewa telah bertahan dan berdiri kokoh selama ribuan tahun tanpa runtuh, mereka telah menjadi kekuatan terkuat di Laut Tak Berujung, yang berarti latar belakang mereka tidak biasa. Untuk sementara, biarkan murid inti bersembunyi di tanah rahasia di dasar laut. Jangan keluar untuk sementara waktu. Jaga kontak dengan para pemimpin pasukan lain di Laut Tak Berujung, dan bahas rencana untuk menghadapi penghuni iblis bersama-sama. Suara Dewa Bulan terdengar jelas tetapi dingin. Dia memunggungi Tang Yuanan dan berkata, "Adapun Xian, perhatikan saja keberadaannya dan jangan biarkan dia hilang dari pandangan. Saat ini, semua pasukan sedang mencarinya untuk membunuhnya. Ini adalah bahaya tetapi juga kesempatan. Jika dia bisa bertahan hidup, dia memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai Dewa Bintang. Jika dia meninggal, Anda harus segera memberitahu saya. Saya harus mengambil kembali hatinya untuk melestarikan warisan roh bela diri bintang." Wajah Tang Yuanan menjadi serius. Dia mengangguk perlahan. Hanya dengan meminjam tubuh seorang prajurit alam langit, Qian memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jika dia datang ke sini sendirian, tidak banyak orang di Laut Tak Berujung yang bisa mengalahkannya. Aku baru saja memasuki alam roh, dan aku butuh lebih banyak waktu untuk memperkuatnya.
Jangan ganggu aku selama ini. Dewa Bulan melanjutkan. Tang Yuanan mengangguk tanpa suara dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membungkuk untuk melakukan upacara saat sosoknya perlahan menghilang. Di tepi pantai pulau terpencil itu, 10 mumi mengambang di laut, termasuk laki-laki, perempuan, penghuni iblis, dan manusia. Armada 3 kapal sepanjang 20 meter diam-diam berlabuh di pantai. Semua kapal itu kosong. Kepala 2 binatang iblis aneh telah hancur dengan darah berceceran di mana-mana. Udara samar-samar berbau darah yang meresap ke udara. Darah juga menyebar ke seluruh laut. Sosok agung dengan 2 sayap di punggungnya melayang di udara untuk sementara waktu dan kemudian melesat pergi. Beberapa saat kemudian, di sebuah kota kecil di bawah komando keluarga Dongfang, seseorang muncul di rumah bordil terbesar bernama Drang Dreams. Dia memerintahkan 3 gadis gemuk untuk melayaninya dan mengatasi aura buas di tubuhnya. Pada malam hari, dia diam-diam meninggalkan rumah bordil dan muncul kembali di laut yang dihantui oleh penghuni iblis dan prajurit. Dia akan bersikap kejam tidak peduli siapapun itu. Dia akan membantai semua orang yang dia lihat. Di antara orang-orang ini, jika ada wanita cantik, dia akan membawa mereka ke rumah bordil untuk menikmatinya. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan telah berlalu. Hanya dalam waktu setengah bulan, jumlah prajurit laut tak berujung dan penghuni iblis yang telah mati di tangannya lebih dari 100, termasuk 7 atau 8 prajurit alam langit dan lebih dari 10 prajurit alam nirwana. Prajurit laut tak berujung dan penghuni iblis yang mati di tangannya akan menjadi mumi yang mengambang di sana-sini, terkadang 1 atau 2, terkadang lebih dari 10. Jumlahnya berbeda setiap saat. Selama mereka melihat mumi-mumi itu, baik pasukan laut tak berujung maupun penghuni iblis yang kejam akan ketakutan hingga tubuh mereka terasa dingin. Mereka tanpa sadar mengamati ke segala arah untuk melihat apakah orang itu ada di sekitar atau tidak. Orang itu kejam dan dingin. Ketenarannya telah menyebar di seluruh laut tak berujung. Terlepas dari apakah itu penghuni iblis atau prajurit laut tak berujung, mereka semua menganggapnya sebagai lawan yang paling mengerikan seperti binatang licik yang mengintai dalam kegelapan. Di pulau terpencil, di gua batu yang gelap. Seseorang telanjang dengan mata merah gelap dan wajah ganas terengah-engah. Sementara itu, seorang penghuni iblis wanita dari klan Tanduk Naga memantul di tubuhnya. Di klan Tanduk Naga, laki-laki jelek dan ganas, tetapi perempuan sangat menarik dan mempesona. Meskipun mereka semua berasal dari klan Tanduk Naga, penampilan laki-laki dan perempuan sama sekali berbeda. Jika bukan karena mereka semua memiliki tanduk di kepala mereka, tidak ada yang akan mengira mereka berasal dari suku yang sama. Di sampingnya, 2 wanita seksi dari klan Tanduk Naga berbaring diam di tanah, masih memperlihatkan ekspresi puas, tetapi tidak bernapas lagi. Setengah jam kemudian, dia meraung seperti binatang buas sementara tubuhnya yang agung bergetar. Ketika seluruh tubuhnya bergetar, tubuh bagian atasnya memancarkan cahaya merah ungu. Setiap ototnya yang kokoh, yang sekeras baja, penuh dengan kekuatan luar biasa yang memikat wanita itu. Namun, tepat pada saat ini, wanita dari klan Tanduk Naga tiba-tiba bereaksi. Matanya dibanjiri kebencian gila saat kukunya yang tajam dengan cepat menusuk lehernya. Bob. Semua kuku wanita itu meledak, tulang tangannya juga terfragmentasi sementara wajahnya masih diliputi rasa cemas. Tubuh bagian bawahnya berjuang saat anggota tubuhnya yang panjang tampaknya akan meledak. Pada saat energi itu menyebar, dia tiba-tiba berteriak dalam bahasa manusia, "Pergi ke neraka, bocah gila." Pria yang duduk di atasnya memperlihatkan jejak mengejek di wajahnya. Dia kemudian memusatkan kekuatannya, dengan paksa menekannya ke wanita yang berbaring di bawahnya. Tubuh wanita itu langsung membeku, berubah menjadi patung dengan wajah penuh cinta yang tersisa. Tiba-tiba, sesuatu memantul dari hatinya. Dia segera berdiri, mengambil gaun dari cincin penyimpanan yang diikatkan di pinggangnya, lalu keluar dari gua yang suram itu dengan tubuh bagian atasnya yang telanjang. Ada seorang wanita bangsawan dan cantik dengan pakaian seputih salju di luar gua. Matanya seindah air musim gugur, yang bersinar dengan misteri yang mendalam. Di punggungnya ada sepasang sayap seputih salju, yang panjangnya sekitar 5 atau 6 meter, tergantung diam-diam tepat di atas tanah. "Tuan," seorang wanita cantik berdiri di depan pintu masuk gua dengan wajah yang rumit.
Dia memanggil dengan lembut. Dengan wilayah kekuasaannya, dia langsung bisa merasakan bahwa ada 3 mayat di dalam gua hanya dengan satu pandangan sekilas, dia juga tahu apa yang telah terjadi pada mereka. Pria dengan tubuh bagian atas yang telanjang itu jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Tubuhnya sekeras baja dan dipenuhi dengan kekuatan yang dapat memikat banyak wanita cantik. Untuk apa kamu di sini? Wajah Xian menjadi gelap sementara kesadaran jiwanya menyebar, menutupi pulau terpencil itu. Setelah menyadari bahwa itu hanya Yurou, wajahnya sedikit rileks, tetapi dia masih waspada dan berkata, ras Wingsmu sekarang menjadi salah satu cabang Demon Dweller. Ketika Demon Dweller menyerbu Pulau Naga Salju, mungkin mereka tidak menyulitkanmu. Yurou tersenyum dan mengangguk, Demon Dweller memang tidak mengganggu kita. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Bukan aku yang menemukannya, melainkan 3 orang dari kelompok Yi Tianmo. Pulau Naga Salju tidak jauh dari sini. Kelompok Yi Tianmo dan kau memiliki hubungan jiwa, mereka memiliki kemampuan untuk menyatukan jiwa. Oleh karena itu, dalam jarak yang dekat ini, begitu kau muncul di sini, mereka sudah bisa merasakanmu. Lalu, mengapa kau di sini? Tuan, kau masih memanggilku Tuan. Sumpah kita tidak semurah itu. Xian terdiam, matanya berbinar dengan sedikit ironi. Matriarki klan sayap putih, Yurou, menghela napas pelan dan berkata dengan sedih, setelah kau pergi, sesuatu terjadi di Pulau Naga Salju. Ketika penghuni iblis menduduki pulau itu, kami mengetahui identitas kami yang sebenarnya. Ternyata kedua ras itu telah terikat dengan penghuni iblis. Xian mengerutkan kening dan menatapnya dengan tenang. Mereka berasimilasi. Yurou menghela napas sekali lagi, banyak kaum pagan telah menunjukkan kesetiaan mereka kepada penghuni iblis setelah mereka mengetahui identitas mereka, terutama ketika Raja Iblis Boksun muncul dan menggunakan aura iblis yang menyelimuti seluruh Pulau Naga Salju. Melalui penyerapan aura iblis, banyak kaum pagan kita menyadari bahwa tubuh mereka dapat beradaptasi dengan baik dengan aura yang membantu meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Boksun mungkin akan memasuki laut tak berujung. Itu adalah tubuh sejati tulang putihnya. Namun, bahkan jika Disan dan aku bersatu, kami tidak akan sebanding. Kehebatan Boksun telah membuat kaum pagan dari kedua suku kita ketakutan. Setelah dia mengungkapkan identitas kita dan melepaskan aura iblis yang menembus Pulau Naga Salju, kaum pagan kita telah memperoleh banyak manfaat darinya, dan dengan demikian, situasi di pulau itu telah berubah dengan cepat. Wajah Xian sedikit berubah. Meskipun Disan dan aku adalah kepala keluarga dan kepala keluarga dari klan sayap hitam dan klan sayap putih, kami tidak lagi memiliki kendali atas situasi ini. Setelah menyadari perubahan dalam tubuh mereka, para penyembah berhala kami menganggap diri mereka sebagai penghuni iblis dan mulai membenci manusia. Merupakan tantangan bagi kami untuk menahan mereka. Yurou berkata dengan enggan. Petik 2. Apakah kamu dan Disan mendapatkan manfaat dari aura iblis? Wajah Xian muram, diam-diam merasakan sejenak dan tiba-tiba mencibir, bagaimana mungkin aku bisa merasakan bahwa kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya? Yurou mengangguk, memaksakan senyum dan berkata, benar. Disan dan aku tidak dapat menahan pesona itu, dan dengan demikian kekuatan kami telah meningkat secara substansial. Dengan menyerap aura iblis untuk memurnikan tubuh kami benar-benar telah mendapatkan panen yang besar. Jadi, untuk apa kamu datang ke sini? Xian berkata dengan acuh tak acuh. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa kau tidak boleh kembali ke Pulau Naga Salju. Tubuh kebenaran tulang putih milik Raja Iblis Boksun ada di pulau itu. Kau bukan tandingannya. Begitu kau muncul, dia akan langsung membunuhmu. Yurou menasihati Xian dengan wajah muram, Tuan, potensimu tidak terbatas. Aku pikir pencapaianmu di masa depan akan jauh melampaui Qian dan Boksun. Namun, sebelum memiliki kemampuan itu, kau harus. Kita semua tahu bagaimana kemampuan mereka sekarang. Xian mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Tinggalkan laut tak berujung. Di sini terlalu kacau. Cepat atau lambat seseorang akan menemukanmu. Yurou menatapnya dan menasihati, fakta bahwa kami telah mengikuti untuk melayanimu sebelumnya sebenarnya berasal dari ketulusan kami. Bahkan setelah penghuni iblis menyerbu Pulau Naga Salju, kami masih ingin mencari kesempatan untuk membawa orang-orang kami dan pergi dari sana. Sayangnya, kami telah meremehkan kekuatan Raja Iblis Boksun.
Saat ini, semua suku berasimilasi. Kami tidak punya cara lain. Setelah jeda sebentar, Yurou melanjutkan, pokoknya, kita tidak bisa menyerahkan orang-orang kita. Xian tertegun lalu mengangguk setelah beberapa saat. Wajahnya kembali tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kau boleh pergi. Aku akan mengingat niat baikmu untuk datang ke sini untuk memberitahuku. Mulai sekarang, kau dan penghuni iblis harus rukun. Mungkin itu cara terbaik untukmu. Aku mengerti. Tuan, silakan tinggalkan laut tak berujung. Jembatan jiwa mayat hampir selesai. Pada saat ketiga dunia dapat terhubung, para prajurit laut tak berujung tidak akan mampu menahan invasi penghuni iblis. Aku akan pergi tetapi tidak sekarang. Xian merenung sebentar lalu tersenyum tipis, aku belum cukup membunuh. Yurou terkejut dan dengan bingung menatap Xian, merasakan niat jahatnya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke tiga mayat di gua dan tertegun sejenak. Setelah sekian lama, Yurou tiba-tiba berkata, Tuan, niat membunuhmu terlalu kuat. Kau tampaknya menikmati pembunuhan. Kau telah jatuh ke dalam kondisi, dirasuki iblis. Xian masih tenang, menggelengkan kepalanya, tertawa kecil, dan berkata, itu adalah cara yang jahat bagimu, tetapi itu adalah cara hatiku. Yurou tercengang, matanya penuh dengan kecurigaan yang tidak dapat dijelaskan. Tubuhnya yang lembut perlahan-lahan terbang, berubah menjadi titik putih, dan menghilang di cakrawala. 10 menit kemudian, Yurou berhenti di tengah gugusan awan putih. Disan memegang Hekingman di satu tangan dan menundukkan kepalanya sambil menatap pulau terpencil di bawah dengan wajah dingin. Aku telah menceritakan semuanya padanya. Yurou menghela napas, menurut sikapnya ketika kita berbicara, dia tidak akan pergi ke Pulau Naga Salju, tetapi dia juga tidak akan segera meninggalkan laut tak berujung. Disan mengangguk, aku tahu dia akan melakukannya. Yurou terkejut. Disan tidak menjelaskan apapun, mengalihkan pandangannya ke mata Hekingman yang indah dan muram dan berkata, dia ada di sana, di pulau terpencil itu. Aku bisa membiarkanmu pergi sekarang. Kau pilih sendiri tujuannya. Turunkan aku di pulau terpencil itu. Hekingman merenung sejenak, lalu matanya tiba-tiba menjadi penuh tekad. Gadis kecil, tidak mudah bagi kami untuk melindungi hidupmu, dan kau masih ingin pergi ke sana sekarang. Yurou bertanya dengan ragu, saat ini, baik Demon Dweller atau prajurit laut tak berujung sedang memburunya. Pergi bersamanya tidak ada bedanya dengan menemukan kematian. Hekingman mengangguk. Disan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia membawa Hekingman ke pulau itu dan kemudian terbang bersama Yurou. Hekingman berdiri sendirian saat tubuhnya yang anggun bergetar pelan. Dia kemudian tiba-tiba terbang menjauh seperti embusan angin. Di depan pintu masuk gua, Xian dengan acuh tak acuh melihat ke depan. Tidak lama setelah itu, sosok Hekingman yang menonjol muncul. Xian sedikit menyipitkan mata, menatap sosok cantik yang mendekatinya. Matanya berbinar saat dia diam-diam memujinya dalam pikirannya. Tidak diketahui kapan Hekingman mencapai alam nirvana, tetapi laut kesadarannya telah terbentuk, dan aura di dalam tubuhnya sangat kuat. Suara angin bergema, menderu tanpa henti di sekelilingnya, menghasilkan momentum yang mengesankan. Apa yang kau lakukan di sini? Xian menggerutu dan mencibir dingin, kau beruntung bisa bertahan hidup di Pulau Naga Salju. Mengapa kau datang ke sini? Kurasa kau harus tahu situasiku saat ini. Aku selamat karena Disan dan Yurou menghargaimu. Hekingman dengan cepat berlari ke arah Xian dan berkata dengan wajah muram, saya jelas tahu situasi Anda saat ini. Jadi, mengapa Anda ada di sini? Aku tidak punya tempat lain untuk dituju. Xian terdiam. Semua orang sudah mati. Hekingman menggelengkan kepalanya dengan sedih dan memegangi wajahnya, sambil menangis, semua orang dari keluarga He meninggal ketika penghuni iblis menyerbu Laut Kiara. Ayahku, saudara-saudaraku, dan semua kerabatku semuanya telah terbunuh. Orang-orang kami telah mengkhianati kami, rumah-rumah kami telah hancur. Di laut tak berujung yang luas ini, kami tidak punya tempat tinggal. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan sekarang? Hekingman menangis dan perlahan-lahan berjongkok. Bahunya sedikit gemetar karena dia tampak kesepian dan tak berdaya. Apa hubungannya ini denganku? Xian tampak acuh tak acuh tanpa sedikit pun rasa simpati. Dia tidak setuju dengannya atau menghiburnya. Linda dan Xia Sengchuan telah terbunuh tepat di depannya.
Keluarga yang di daerah iblis mungkin memiliki lebih banyak hal buruk daripada hal baik. Dia tidak tahu apakah kelompok Yangmu masih hidup di medan perang jurang. Tampaknya tidak ada akhir yang baik bagi orang-orang yang bersamanya. Dengan demikian, pikirannya yang awalnya tenang mengalami perubahan halus. Ketika dia tiba di laut tak berujung, dia telah memperoleh banyak hal tetapi juga kehilangan banyak hal. Melihat orang-orang di sampingnya mati satu persatu, dia merasa menyesal di dalam hatinya. Jika dia tidak datang ke laut tak berujung, mungkin semua hal ini tidak akan terjadi. Setelah melalui banyak hal, dia menyadari bahwa jika dia ingin bertahan hidup di dunia ini, dia harus lebih kuat dari yang lain. Hanya dengan mengalahkan orang lain, dia akan dapat mengendalikan nasibnya dan tidak membiarkan orang-orang yang dicintainya diganggu. Aku ingin membalas dendam denganmu. Air mata membanjiri mata He Qingman, tetapi dia mengangkat kepalanya dengan keras kepala, menatapnya. Matanya yang indah penuh dengan kebencian sementara dia berbicara dengan wajah tegas. Kamu tidak memenuhi syarat. Xian dengan dingin menggelengkan kepalanya, menolak. Apakah kamu ingat taruhan kita di Pulau Awan Api? Wajah He Qingman kini dipenuhi air mata, tetapi dia tetap berkata dengan tegas, seperti yang telah kukatakan kepadamu, jika kamu menyelamatkan adik Xinyan Jie, aku akan membiarkanmu melihat tubuhku. Aku akan memenuhi janji itu sekarang. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, pakaiannya jatuh ke lantai, dan tubuhnya yang seputih salju terekspos di bawah sinar matahari.